Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih kebaikan Yesus. Malam hari Tuhan hingga pagi ini kami kembali datang memuji menyembah Engkau Tuhan, bersyukur atas segala berkat dan kasih yang Tuhan berikan. Pagi ini Bapa, sungguh kami memulai keadaan kami serahkan semua Tuhan diucapkan di tangan Tuhan, mengurapi kami, berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh melayani dengan ketulusan kami Tuhan, dan mengundang hadirat Allah turun atas kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu kami terbatas dengan segala kemampuan kami, oleh karena Tuhan mohon campur tangan Tuhan, kuasa-Mu yang memampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga hadirat Allah turun dan jemaat Tuhan boleh diberkati ya Bapa, dari main musik dan juga pujian dan semua umat yang datang Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menjamahkan mengurapi kami semua, sehingga Tuhan pelayanan hari ini sungguh berkenan kepadamu ya Bapa. Berkati semua umat-umat juga Tuhan yang menonton di rumah Tuhan, berkatilah mereka, persiapkan hati mereka Tuhan, jiwa mereka untuk boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan akhirnya, biar kuasa Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu kami persembahkan pagi hari ini kalau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar mari. Terus saya hubungi sama. Tuhan, kita bersyukur kembali pada pagi hari ini kita boleh dipersatukan Tuhan di tempat ini untuk memulai ibadah kita, ibadah raya Minggu tanggal 10 Mei 2020. Baik saudara terkasih, saya juga menyapa buat semua jemaat kami secara khusus yang menyaksikan ibadah live streaming pada pagi hari ini. Mari kita ambil sikap kita, sikap ibadah, kita datang kepada Tuhan. Kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita panggil istri kita, suami kita, dan juga anak-anak kita boleh datang beribadah bersama-sama. Saudara, percayalah bahwa Roh Tuhan tidak pernah dibatasi. Allah yang kami sembah di tempat ini, itu juga yang akan hadir memberkati ke semua dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari, saudara-saudara terkasih, kita datang kepada Tuhan. Dan saya akan bacakan titik acara bagi kita buat minggu ini. Yang pertama nanti kita akan masuk dalam doa berfirmanlah ya Tuhan. Yang kedua, masuk dalam doa penyerahan yang akan dipimpin oleh Bapak Situa Desi Hombing. Setelah itu nanti kita akan memberikan persembahan. Dan yang terakhir nanti ada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Hasi Hombing. Dan sekaligus nanti menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh dihadiri Tuhan, maka Tuhan akan nyata dan hadir dengan Roh Kudus-Nya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Kita akan memuji Tuhan lewat satu pujian pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan berkata, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, datanglah ke dalam pelatarannya dengan hati bersukacita. Kita puji Tuhan kita, sebab Dialah Allah kita, junjungan hidup kita. Mari kita angkat pujian pada Tuhan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lewat tepuk tangan kita, suara kita. Kita panggil dan kita serukan Tuhan kita, datanglah ke baitnya. Ya, bersama-sama katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai.
bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari saudara terkasih, kita menyembah Tuhan lewat pujian kita. Kita angkat hati kita angkat pikiran kita, dan juga seluruh hidup kita bawa menyembah Tuhan Allah yang kudus. Kita angkat satu pujian pada Tuhan. Bersama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
ucapkan doa, berfirman ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuji muliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Masih tetap dalam posisi penyembahan, kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita undang kuasa Allah, biar hadirat Tuhan yang turun memberkati kita di tempat ini, dan juga jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita percaya ketika hadirat Allah turun, pemulihan akan terjadi, mujizat akan terjadi, kuasa Tuhan dicurahkan. Haleluya. Terima kasih. Ku yakin Kau bertindak di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau beracara di tempat ini. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kau segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan dari awal, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampir tata kemuliaan-Mu. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya
kasih ya Tuhan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, di mana kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu bertindak bagi kami ya Bapa. Bahkan Engkau senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau senantiasa menyediakan apa yang kami perlu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Itulah yang kami syukuri kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Allah yang hebat dalam pribadi kami ya Bapa. Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini ya Bapa, dengan rasa kerendahan hati kami Bapa, kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, bahkan memberikan yang terbaik kepada Tuhan atas segala dasar kasih karunia Tuhan yang Engkau perlihatkan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah. Kami tahu ya Bapa, situasi saat ini Bapa sangat sulit bagi kami ya Tuhan Yesus. Tapi kami yang kita percaya, kami memiliki Allah penyembuh kami ya Bapa. Engkau Allah sanggup menolong kami, Engkau sanggup melindungi kami ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapa, kami berharap kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Engkau pulihkan segala sesuatunya menjadi baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Begitu juga dalam ibadah kami yang kecil ini ya Tuhan Yesus. Mari Engkau hadir ya Bapa. Biarlah kuasa daripada hadirat Tuhan boleh kami rasakan, supaya rasa khawatir kami, rasa bimbang kami, dan rasa tidak percaya kami boleh hilang dari kehidupan kami. Di saat Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, mengurapi kami Bapa, untuk senantiasa meneguhkan kami. Begitu juga dengan iman percaya kami Bapa. Biarlah Engkau senantiasa Engkau pulihkan, Engkau teguhkan ya Tuhan Yesus. Begitu juga seluruh jemaat Bapa. Mari Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karena kami tahu bahwa situasi saat ini sangat mengkhawatirkan ya Tuhan Yesus. Tapi biarlah kami rasa khawatir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau hilangkan, biar Engkau lenyapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Supaya senantiasa kami boleh berharap kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Urapi ibadah ini pada saat ini. Biarlah setiap yang hadir boleh terberkati. Begitu juga jemaat yang boleh menonton ya Tuhan Yesus. Boleh Engkau memberkatinya ya Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga berakhir ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa, saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini kita mungkin dalam tekanan, dalam kesesakan, percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir, sebab Dia Allah yang selalu setia menolong kita. Mari kita puji Tuhan lewat nyanyian kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang lain selain Kau Tuhan. Allah sumber kuat kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita puji Tuhan.
Tuhanku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Dia sumber kekuatan kita. Sekalipun rasanya tidak ada alasan untuk berharap, tapi percayalah bahwa Tuhan kita selalu setia menolong kita. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai bukti kita telah diberkati oleh Tuhan. Kita bawa korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan masuk hadiratnya. Haleluya. Dia akan menuntun kita kepada rumput yang hijau, mengembalakan kita kepada rumput yang tenang, air yang tenang. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Gembala Sidang kita. Kita persiapkan seluruh hidup kita mau disirami dengan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian pada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya bersama dengan Tuhan. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. takkan ku melepaskan-Mu, Takkan ku
Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan selalu meliputi kehidupan kita semuanya. Sidang jemaat GPI Taman Modern yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya, saudaraku, bahwa dunia ini tak akan dapat melemahkan roh kita untuk selalu datang memuji Tuhan. Kita tidak akan masuk dalam rancangan iblis dengan berbagai tipu dayanya untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Oleh karena itu, saya percaya seluruh jemaat Taman Modern memiliki roh yang berkobar-kobar untuk selalu datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, saya kasih dalam nama Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, melalui channel-channel yang sudah disediakan. Saya mengajak kita semuanya agar benar-benar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan dengan hati yang tulus, hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan ibadah itu akan mendatangkan keuntungan baik dalam kehidupan kita saat ini, terlebih dalam kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, saudaraku, siapkanlah hatimu, siapkan dirimu, siapkan seluruh keluargamu, hadirlah di hadapan Tuhan melalui channel-channel yang sudah dipersiapkan. Mari saudaraku, kita kembali akan belajar daripada firman Tuhan, melanjutkan pembahasan kita hari Kamis yang lalu, yaitu tentang kekuatan bagi jiwa kita. Kita akan buka dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Satu ayat saja kita akan bacakan bersama-sama, juga bersama saudara yang ada di rumah saat ini. Percakapkan firman Tuhan ini tengah-tengah keluargamu, tengah-tengah rumahmu saat ini. Amsal 24 ayat yang 10. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan bagi kita melalui ibadah raya hari ini. Saudaraku, saya kasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan sudah berbicara, sudah mengajar kita tentang pengharapan, bahwa pengharapan itu adalah sesuatu yang mutlak terjadi atau ada dalam setiap kehidupan kita. Karena pengharapan itu adalah kekuatan yang dapat menopang hidup kita. Pengharapan adalah ekspresi iman. Artinya setiap orang yang beriman kepada Tuhan maka akan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Tidak ada orang beriman tanpa memiliki pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan itu artinya kita sedang menambatkan atau mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita perlu, segala sesuatu yang kita butuhkan, maka kita harapkan itu datangnya daripada Tuhan. Pengharapan akan membuat kita dapat bertahan dalam setiap goncangan-goncangan kehidupan. Tuhan memberikan suatu sarana bagi kita untuk berharap kepada Dia, karena dunia ini tak akan berhenti mengalami goncangan-goncangan. Kenapa dunia ini akan selalu mengalami goncangan? Supaya terbukti siapakah Dia, siapakah mereka yang berada di dalam nama Tuhan, supaya terbukti siapa yang tidak tergoncangkan. Nah saudara, saya yakin saya dan saudara, kita semua orang-orang yang berharap kepada Tuhan tak akan pernah tergoncangkan oleh pergumulan, persoalan apapun. Haleluya. Itu harus kita rasakan dalam kehidupan kita. Pengharapan juga akan membuat kita selalu optimis menjalani kehidupan, sehingga kita tidak akan terpengaruh oleh apapun. Walaupun banyak kerikil-kerikil, banyak tantangan-tantangan, tapi kita optimis dalam menghadapi hidup ini. Kita tidak menjadi pesimis atau kita tidak menjadi putus
harapan, segala sesuatu pasti akan terjadi perubahan. Orang yang berputus asa, Minggu Kamis yang kemarin saya sudah sampaikan, orang yang berputus asa itu sedang mengatakan ke dalam dirinya bahwa tidak mungkin lagi terjadi perubahan dalam kehidupanku. Ketika saat ini saya menderita, mengalami berbagai tekanan-tekanan, mengalami berbagai kesulitan, maka orang berputus asa itu sedang mengatakan, sampai kapanpun saya akan seperti ini. Orang yang sedang sakit, mengalami putus asa, sampai kapanpun dia akan berkata, saya akan tetap sakit sampai kapanpun. Tapi orang memiliki pengharapan, bagaimanapun keadaannya saat ini, karena kuasa Tuhan akan mampu mengubahkan, semuanya akan dipulihkan. Haleluya. Kita akan selalu memiliki pengharapan. Itulah yang menguatkan jiwa kita, menguatkan hidup kita menjalani hidup ini. Pengharapan, kata firman Tuhan juga tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan pernah mengecewakan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik, yang sungguh teramat baik. Tidak akan pernah mengecewakan, karena orang yang berharap kepada Tuhan, kata Tuhan, dia baik kepada dia. Ya. Tuhan baik kepada orang, kepada jiwa yang selalu berharap kepadanya. Karena itu saudaraku, kita pegang firman Tuhan ini. Jangan kita berharap kepada yang lain. Tetaplah sandarkan hidupmu kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai kesulitan, berbagai pergumulan yang sedang kita hadapi. Saudaraku, saya kasih dalam nama Tuhan. Namun walaupun demikian, pengharapan itu tak akan berarti. Pengharapan itu akan menjadi suatu kesia-siaan dalam hidup kita apabila pengharapan itu tidak diikuti oleh sebuah passion atau semangat juang. Pengharapan itu harus diikuti oleh semangat juang dalam kehidupannya. Tanpa semangat, pengharapan itu akan berubah menjadi angan-angan. Kita hanya sedang berangan-angan, kita belum berharap kepada Tuhan. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita lanjutkan dengan daya juang, dengan semangat kita untuk melakukan berbagai sesuatu, maka pengharapan kita akan benar-benar menjadi suatu kenyataan. Pengharapan itu tadi ekspresi daripada iman. Semangat itu juga adalah bukti bahwa kita memiliki pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan pasti akan selalu bersemangat dalam hidupnya. Haleluya. Tidak mungkin orang mau bekerja, bangun pagi-pagi, lalu pergi ke tempat dia bekerja, kalau dia tidak mempunyai pengharapan, dia akan menerima upah nanti pada waktunya, sehingga dia akan semangat tetap. Ya, ada daya juang dalam kehidupannya. Pengharapan akan hilang bila tidak disertai dengan hikmat untuk melakukan atau untuk bertindak dengan benar. Dalam Amsal 24 ayat ke-14 dikatakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Kita harus memiliki hikmat yang benar dalam diri kita agar harapan kita itu tidak hilang. Apa itu hikmatnya? Kita melakukan suatu tindakan, kita melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan pengharapan yang kita miliki, perbuatan yang benar. Ya. Kalau ayat 15 dikatakan, janganlah mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. Pengharapan kita adalah Tuhan memberkati kita. Pengharapan kita adalah Tuhan campur tangan dalam segala urusan, dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Bukan orang berharap saya akan seperti ini, lalu dia melakukannya seperti yang dilakukan orang-orang fasik. Makanya pengharapan bertindak, tapi tindakan itu harus berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan. Harus mengatakan wahyu atau perintah, nasihat daripada Tuhan, supaya benar-benar pengharapan itu menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat seorang perempuan yang disampaikan Alkitab,
itu sudah perdarahan selama 12 tahun. Bagaimana dia mengalami pergumulan itu dalam kehidupannya 12 tahun? Coba kita pikirkan dulu 12 tahun mengalami pendarahan. Waduh, itu sungguh penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi dalam penderitaan seperti itu, ketika Tuhan berkenan menyapa dia lewat firman-Nya, dia dengar tentang berita tentang kuasa Tuhan yang dapat memulihkan, yang dapat membangkitkan orang yang lemah, yang dapat menyembuhkan orang yang sakit, bahkan yang membangkitkan orang yang mati. Maka imannya timbul. Ketika iman ibu timbul, maka timbullah pengharapan dalam dirinya. Apa itu pengharapan? Dari mana kita tahu? Maka dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, saya akan sembuh. Haleluya. Seperti itulah pengharapan itu. Asal ku lakukan, ikuti apa kata Tuhan, asal ku rasakan ya jamahan Tuhan dalam kehidupanku, asal saya tetap selalu berada dalam Tuhan, maka saya akan merasakan kuasa Tuhan bekerja. Nah, itu pengharapan. Lalu apa yang dilakukan? Apakah dia cukup berkata seperti itu, asal ku jamah saja? Tidak, saudaraku, tidak. Kalau di terjemahan yang lain, perempuan ini sudah tidak bisa lagi berjalan normal, sudah tidak bisa lagi dia berdiri dengan baik, apalagi berjalan. Dikatakan dia sudah merangkak. Ya wajar, 12 tahun pendarahan, pasti seperti itu keadaannya. Ya, mungkin dia harus digotong, masih mending merangkak. Artinya masih dia dapat dengan kekuatan sendiri bisa bergerak. Kalau digotong, harus bantuan dengan orang lain. Tapi lihat saudaraku, walaupun dalam keadaan seperti itu, ketika harapan itu timbul, maka harapan itu mengekspresikan suatu semangat dalam hidupnya. Lalu dia pergi. Dia tidak berharap lalu dia diam saja, tapi dia juga melakukan sesuatu. Lalu dia menerobos orang banyak yang sedang mengelilingi. Ya, karena pada saat itu katanya Tuhan Yesus dikelilingi orang banyak. Lalu kita bayangkan dulu saat ini kondisi perempuan itu sedang sakit. Dia punya harapan, asal ku jamah saja. Tapi kalau dia hanya berkata seperti itu, dia tidak akan bisa sembuh. Tidak akan bisa sembuh. Tapi dia terobos itu dengan semangat yang tinggi. Mungkin dia harus merangkak, diterobos kerumunan orang itu, dan dia berhasil menjamah jubah Yesus. Lalu apa yang diharapkan benar-benar terjadi nyata dalam kehidupannya. Haleluya. Pengharapan itu akan terjadi kalau memang kita memiliki semangat untuk bertindak dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan seperti tindakan-tindakan orang fasik. Lalu pengharapan akan hilang kalau hidup kita selalu dipenuhi kepahitan. Pengharapan itu akan hilang dengan sendirinya apabila hidup kita selalu dipenuhi dengan kepahitan. Kalau di pasal sebelumnya, Amsal 23 ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah saudaraku, ketika hidup kita ini dipenuhi oleh kepahitan dan kepahitan, karena apa? Aduh, saya mengalami persoalan seperti ini karena si anu, karena perbuatan si itu dan sebagainya. Maka ada kepahitan, ada kekecewaan, ada sakit hati. Maka saudaraku, pengharapan itu akan hilang. Kalau kita lihat Yusuf, bagaimana Yusuf punya suatu harapan ketika dia masih bersama-sama dengan keluarganya. Yusuf itu mendapat perlakuan yang tidak baik sama sekali tidak baik. Hanya dari bapaknya saja. Kalau dari saudara-saudaranya tidak baik, dia diremehkan. Akhirnya sampai dia dijual, dibuang ke sumur, dijual. Lalu sampai lagi di tangan Potifar ada lagi perbuatan perlakuan yang tidak baik. Lalu dia dipenjarakan. Saudaraku, di tengah-tengah dalam keadaan seperti itu, dia tidak pernah menyimpan semua kepedihan itu dalam hatinya, sehingga dia tetap bisa berharap dan bersemangat menjalani hidup. Kalau kepedihan selalu ada dalam hati kita, kita akan lemah, kita tidak akan bisa semangat,
kita akan down. Karena itu bagaimanapun pergumulan persoalan yang sedang kita hadapi, siapapun dari manapun itu asalnya, jangan biarkan itu menjadi akar pahit dalam hati. Yusuf bukannya menganggap itu tidak ada, tapi itu tidak dibiarkan menghalangi dia. Buktinya apa? Ketika dia tidak memiliki dendam, dia tidak memiliki iri hati dan sebagainya, tapi dia tetap bersemangat melakukan tugasnya. Yusuf tetap bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dia difitnah, dibuang, lalu dia ditahan Potifar. Dikatakan dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Kenapa? Karena dia memiliki semangat. Lalu dari tangan Potifar masuk lagi ke penjara. Di sana juga dia melakukan sikap-sikap yang sangat baik. Akhirnya apa yang diharapkan itu? Apa yang diharapkan Yusuf? Dia melihat bahwa yang lain, dia memiliki berkas, dan berkas-berkas yang lain itu akan tunduk menyembah kepada dia. Itulah impian, harapan Yusuf yang diberikan Tuhan dalam pikiran, dalam hatinya. Dia melihat ada berkasnya timbul, lalu berkas-berkas yang lain itu menunduk menyembah dia. Dan terjadilah, karena apa? Harapan itu disertai dengan semangat juang yang tinggi, tidak mau dihilangkan, dibatasi atau ditekan oleh berbagai akar pahit dalam kehidupannya. Saudaraku saya kasih dalam nama Tuhan, kepahitan akan menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Kita ingat, kebencian, kekecewaan, sakit hati, atau apapun itu, jangan biarkan itu tinggal dalam hatimu. Kalau itu ada, harapan akan hilang. Karena apa? Tuhan akan jauh dari kita. Ibrani 12 ayat 15. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar pahit. Ketika timbul akar pahit, maka akan berada dalam keadaan yang jauh daripada Tuhan. Nah, saudaraku saya kasih dalam nama Tuhan. Atau sebaliknya juga, ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita akan selalu timbul akar pahit. Sedikit saja kita tersinggung, maka itu akan tergores dengan nyata, dengan sangat dalam di dalam kehidupan kita, sehingga semuanya itu akan melemahkan kita, bukan memberikan suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Pengharapan bisa hilang kalau apa? Kalau tidak disertai dengan semangat jiwa. Pengharapan akan hilang sia-sia. Karena apa? Kalau dalam hati kita selalu ada akar pahit, karena itu akan melemahkan kita, akan menghancurkan daya juang. Orang yang kehilangan semangat sebenarnya adalah orang yang sudah boleh dikatakan tidak ada lagi. Sudah kehilangan semangat, pasti dia sudah kehilangan harapan. Dan orang seperti itu sudah kehilangan segala sesuatu. Ada seorang pendeta mengatakan, kau boleh kehilangan kesehatanmu. Kalau kau kehilangan kesehatanmu, kau hanya kehilangan beberapa dari dalam hidup. Kau boleh kehilangan pekerjaanmu. Kalau kau kehilangan pekerjaanmu, kau hanya kehilangan beberapa dari dalam hidup. Kau boleh kehilangan harta bendamu. Kalau kau kehilangan itu, kau hanya sekedar kehilangan beberapa saja dalam hidup. Tapi ketika kau kehilangan harapan, kehilangan semangat, engkau sudah kehilangan semuanya. Jangan sampai hilang semangat dalam hidup kita. Orang yang sudah kehilangan semangat, yang sudah patah semangat, itu hanya sedang menanti liang kubur saja. Ayub 17 ayat 1, coba dibacakan. Ayub pasal 17 ayat yang pertama. Baik, siapa yang mendapatkan tolong dibacakan. Ayub 17 ayat 1, demikian firman Tuhan. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Terima kasih. Lihat, orang yang sudah patah semangatnya, umurnya sebenarnya sudah habis, tidak ada lagi gunanya.
Dia hanya sekedar hidup saja, tapi sesungguhnya dia sudah mati. Hanya tinggal menunggu di kubur. Ya, dikatakan bagiku tersedia kuburan. Sudah tersedia kuburannya, sudah disediakan. Hanya tinggal memasukkannya saja. Nah, saudaraku saya kasih dalam nama Tuhan, kita harus selalu memiliki pengharapan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita jangan digilas oleh zaman. Supaya kita jangan digilas oleh keadaan, oleh situasi. Ketika kita tidak ada pengharapan dan semangat, udah, artinya kita terserah bagaimana saja. Gue sera-sera. Apa itu? Whatever it be. Apapun yang terjadi, terjadilah. Saya pasrah saja, ikut saja, Pak. Itu orang sudah tidak punya semangat, pengharapan. Digilas, diatur, diombang-ambingkan, dipimpong oleh berbagai situasi. Kalau sudah tidak ada semangat. Nah, saudaraku saya kasih dalam nama Tuhan, kita miliki semangat kita. Tapi orang yang bersemangat, dikatakan Yesaya 65 ayat 14, sesungguhnya hamba-hambaku bersorak-sorai karena gembira hatinya. Ya. Orang yang bersemangat itu akan gembira dan tidak kita lihat. Tapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Orang yang patah semangat itu akan selalu mengalami duka dan duka dan duka dalam kehidupannya. Tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi sukacita. Tapi orang yang bersemangat, dia akan bergembira hatinya dan bersorak-sorai, kata firman Tuhan. Orang yang bersemangat tidak akan bisa diatur oleh situasi, tapi dialah yang akan mengatur situasi. Ibaratnya orang yang bersemangat itu seperti ikan yang masih hidup. Kalau ikan sudah mati, dia akan ikut arus air kemanapun dia, air itu membawa dia. Tapi ketika ikan itu masih hidup, dia akan bisa berenang, bahkan dia bisa melawan arus, dan dia bisa tetap eksis dalam kehidupannya. Kita harus selalu bersemangat, saudaraku. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Orang yang bersemangat, yang tidak bersemangat, sesungguhnya adalah orang yang tidak disukai Tuhan. Tuhan tidak suka. Tuhan marah sekali kepada orang yang tidak bersemangat. Marah. Yefanya 2 ayat 1. Saya akan bacakan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa-bangsa yang tidak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Kalau saudara baca judulnya itu apa? Apa judulnya? Seruan untuk bertobat. Artinya orang yang patah semangat itu sedang melakukan suatu kejahatan. Orang yang sudah tidak punya semangat lagi dalam hidupnya, dia sedang berada dalam perbuatan jahat. Makanya firman Tuhan mengatakan, bertobatlah, hai kamu yang patah semangat. Tuhan tidak senang kepada orang yang patah semangat, sehingga Tuhan tidak akan mendukungnya lagi. Dia tidak akan memeliharakan hidupnya lagi. Dia akan dibiarkan seperti itu. Tidak ada dukungan bagi orang yang tidak bersemangat, saudara. Ketika dalam pertandingan sebuah olahraga, lari contohnya, ketika orang itu sudah tidak bersemangat dalam berlari, dia tidak akan didukung. Hanya orang yang bersemangat yang didukung. Supaya apa? Semakin dia semakin bertambah semangat, dan akhirnya dia sampai kepada harapannya. Seperti itu Tuhan. Ketika kita menunjukkan semangat kita, daya juang kita menghadapi segala apapun, melaksanakan segala apapun sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka Tuhan akan mendukung kita. Tapi orang yang tidak semangat, dia akan ditinggalkan Tuhan. Dukungan Tuhan akan nyata. Saya coba akan bagikan dalam Jeremia 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Betul ya, Yesaya ya. Coba ya Pak, bacakan. Yesaya 26 ayat 3, demikian firman Tuhan, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera,
sebab padamulah ia percaya. Nah lihat, yang hatinya teguh, tetap semangat, maka orang itu akan dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Haleluya. Waduh, semangat itu akan menghadirkan kuasa Tuhan campur tangan dalam hidup kita, penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi orang patah semangat, dia akan dibiarkan oleh Tuhan. Dia akan dilindas oleh jalan ini. Whatever will be. Apa yang terjadilah. Saya ikut aja lah. Ya, kenapa? Karena dia sedang menunggu dikubur saja, kata Ayub tadi. Nah, saudaraku, saya kasih dalam nama Tuhan, tetaplah bersemangat, karena semangat itu adalah kekuatan bagi jiwa kita, kekuatan dalam kehidupan kita untuk apa? Meraih apa yang kita harapkan. Tanpa semangat, harapan itu sia-sia. Percuma kita berharap, tapi kita tidak mau melakukan sesuatu dengan alasan-alasan banyak. Kalau perempuan itu memiliki alasan, membuat keberadaannya sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu, maka apa yang diharapkan asal pujama saja tidak akan terjadi. Tanpa bisa menghilangkan kepedihan hati atau menolak akar pahit dalam hidup ini, kita akan kehilangan semangat. Sama seperti Yusuf, ketika dia kecewa, kalau dia kecewa dalam segala persoalan yang sedang dihadapi, maka dia tidak akan sampai kepada apa yang pernah diperlihatkan Tuhan kepada dia sebagai harapannya dia. Oleh karena itu, mari tetap semangat dalam hidup kita. Orang yang bersemangat akan memiliki sukacita. Yeremia 35. Jika saya pelajari firman Tuhan ini, waduh, memang setiap orang yang mengenal Tuhan harus semangat. Gak boleh ditiru, gak boleh lesu. Harus semangat. Kalau memang dia anak Tuhan. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan dan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya. Orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, lihat, dibebaskan. Apa itu dibebaskan? Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang yang sudah menjadi umat Tuhan, orang yang sudah dibebaskan dari kuasa iblis, maka hatinya akan selalu dipenuhi sukacita. Dan orang yang bersukacita akan mendapatkan kekuatan dalam kehidupan. Orang yang bersukacita akan mendapatkan kekuatan dalam kehidupan. Nah, saudaraku, dikatakan dalam Amsal 15 ayat 13 bahwa semangat itu adalah suatu akan menimbulkan sukacita dalam kehidupan kita, akan menghadirkan hati yang gembira dalam kehidupan kita. Dan itu dibuktikan dengan apa? Muka kita berseri-seri. Coba lihat dulu, masih ada nggak sini muka yang loyo, yang layu? Masih ada nggak yang tidak senyum dari tadi sudah lihat? Itu tidak memiliki semangat. Itu masih dikuasai oleh kegelapan. Bahkan di hadapan Tuhan saja cemberut. Tidak bisa. Bukan seperti itu orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan hatinya selalu bersorak-sorak. Seperti kata Habakuk, sekalipun pohon ara, pohon buah jatuh, kambing domba, tapi aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorak. Orang bersemangat, memiliki pengharapan, dia akan semangat akan membuat dia memiliki sukacita, dan sukacita itu menjadi kekuatan dalam kehidupannya. Dan sukacita itu tadi dibuktikan dengan muka yang berseri-seri, dengan pembawaan yang menyenangkan, pembawaan yang bergembira, yang enak dilihat. Bukan karena tidak ada persoalan. Kenapa berseri-seri? Sama seperti Habakuk tadi. Bukan karena tidak ada persoalan, tapi karena dia tidak mau diatur, dikuasai oleh persoalan yang sedang ada. Dialah yang akan mengatur persoalan. Sukacita banyak orang saat ini apa?
diatur oleh materi. Kalau sudah banyak uang, lengkap semuanya, baru dia bisa mukanya berseri-seri. Ketika itu tidak ada, baru mulai mukanya kelihatan. Beda. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Artinya dalam segala situasi, orang yang dalam Tuhan akan bisa tetap menunjukkan muka yang berseri-seri, hati yang bersukacita. Bukan pujian, bukan ketika dia dipuji orang, disanjung orang, baru dia bersukacita. Walaupun sekalipun kita dihina, diperlakukan tidak baik oleh orang, sukacita itu harus ada di sini. Jangan menjadi akar pahit. Ketika sukacita ada, maka saudara, Tuhan akan memuaskan hati kita. Haleluya. Tuhan akan memuaskan hati kita dengan apa yang kita inginkan. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan. Tuhan sudah membebaskan aku dari kuasa maut, apalagi dari hal-hal yang sepele, hal makanan, hal pakaian, sandang, pangan, papan, kebutuhan umur. Tuhan akan memuaskan, akan menyediakan semuanya itu bagi orang yang selalu dipenuhi sukacita. Orang yang bersemangat akan memiliki sukacita, dan sukacita itu akan menjadi obat. Akan menjadi obat. Amsal berapa itu? Hati yang gembira adalah Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan hanya sekedar obat, obat yang manjur. Saya percaya firman Tuhan tidak akan gagal. Virus corona akan mati karena sukacita. Haleluya. Tapi jangankan virus corona, virus-virus biasa saja, justru orang yang tidak bersukacita akan mati karenanya. Sukacita itu adalah obat. Sukacita dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita itu akan membantu tubuh kita, ya, dalam berbagai riset. Banyak riset yang saya coba lihat, yang saya pelajari, yang saya tidak tahu, ya. Ada katanya, ya, air ini ketika kita mau meminumnya juga, tapi dengan hati yang gembira. Ini riset loh, bukan saya juga nggak bisa buktikan itu karena saya nggak ilmiawan, ya. Tapi kata mereka, ketika kita mau minum air ini dengan hati yang cemberut, hati yang penuh kesedihan hati, maka manfaatnya ini akan berkurang dalam tubuh kita. Kata mereka seperti itu. Tapi ketika dengan sukacita, maka walaupun makan nasi tambah ikan asin selalu, tapi hidup tetap sehat. Haleluya. Tetap sehat. Makan daging, makan ini, segala macam, keju segala macam, tapi selalu cemberut, baru akan sakit. Tidak menjadi kesehatan itu penyakit. Dapat makanan. Sukacita akan menjadi obat. Sukacita itu membantu tubuh ini melakukan metabolisme, ya. Untuk apa? Menghasilkan imunitas, kekebalan tubuh. Itu membantu sehingga imunitas kita itu bisa lebih cepat. Kalau ada persoalan penyakit, kalau kita bersukacita, tubuh ini akan dengan cepat mengeluarkan imunnya, penangkalnya. Kita kan memiliki antibodi, tapi karena antibodi itu kan tidak timbul, dia nunggu ada dulu virus, lalu tubuh ini akan bekerja, virus apa ini, oh inilah obatnya, langsung dikeluarkan, langsung dirumus, direset, ya. Tubuh kita itu apoteker yang handal, ya. Organ-organ kita itu ketika ada penyakit, maka tubuh ini akan langsung mereset apa antibodinya, antinya, langsung direset, dikeluarkan. Tapi itu butuh waktu, apalagi kalau dengan hati yang cemberut, dengan hati yang selalu dikuasai, dipenuhi dengan akar pahit. Kalau kita hati yang gembira, saudara pernah tahu, hanya karena hati yang sedih, hati yang selalu
berduka, maka dia sampai sakit perut? Bisa. Bisa. Hanya karena hati sakit hati, dia jadi perutnya jadi sakit. Bagaimana caranya? Dia selalu dikuasai sakit hati. Akhirnya dia tidak mau makan lagi. Dia tidak mau makan, dia sakit perutnya. Bukan hanya perutnya, seluruh tubuhnya bisa sakit. Bagaimana mungkin metabolisme tubuh bisa bekerja dengan baik? Tapi orang bersuka cita, itu akan membangkitkan metabolisme tubuh dan bekerja dengan baik. Nah, saudaraku, saya kasih dalam nama Tuhan. Dikatakan di ayat ini juga, setelah saya pelajari luar biasa ini, ya. Mungkin ketika kita baca ayat ini, kita hanya sekedar mengerti hati yang gembira lalu manjur, amin. Tapi semangat yang patah mengeringkan. Nah, bagaimana prosesnya? Seperti tadi kan, hati yang gembira, obat yang manjur. Bagaimana prosesnya? Hati yang gembira jadi obat yang manjur. Saya sudah terangkan tadi. Nah, bagaimana prosesnya? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebaliknya, bagaimana dia menjadi obat sukacita itu? Demikian juga kejadiannya menjadi patah semangat itu, kesedihan itu akan mengeringkan tulang. Sehingga kenapa tulang? Nah, persoalannya kenapa tulang? Kenapa firman Tuhan ini memakai tulang? Karena saudara tulanglah yang membuat kita mampu berdiri. Kalau tulang kita sudah bermasalah, kita tidak akan bisa berdiri. Ketika orang patah semangat, maka sesungguhnya dia sedang mengalami gangguan dalam tulangnya, dia tidak bisa berdiri. Seperti itu. Orang bersemangat, orang yang patah semangat juga tidak bisa berdiri dengan tegak. Tidak bisa berjalan melangkah. Patah semangat mengeringkan tulang. Seperti itulah gambarannya. Kalau tulang ini sudah terganggu, tidak akan bisa berdiri. Tulang itu apa lagi? Tulang itu adalah sesuatu yang dipersiapkan juga untuk melindungi organ-organ tubuh. Coba otak kita ini, kalau tidak ada tulang ini. Kalau tulang-tulang ini sudah rusak, sudah kering, bagaimana dia melindungi? Seperti itulah patah semangat. Tidak akan melindungi banyak hal dalam hidup kita. Tidak bisa lagi melindungi banyak hal dalam hidup kita. Kalau kita semangat, maka banyak hal dalam hidup kita yang terlindungi. Seperti tulang yang melindungi organ-organ tubuh yang lain. Jadi di samping dia menjadi obat, dia juga kekuatan yang melindungi. Nah, saudara, yang pertama itu orang yang bersemangat, ciri-cirinya orang yang bersemangat tadi selalu memiliki sukacita dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, kita harus seperti Habakuk. Sekalipun, bukan sebaliknya. Saya sudah sering, firman Tuhan juga saudara sudah sering dengarkan. Orang percaya bukan berkata kalau, jika, tapi sekalipun. Oh, jika saya naik gaji, maka saya akan giat melayani Tuhan. Oh, jika saya seperti ini, maka saya akan bukan. Kalau firman Tuhan, sekalipun saya akan tetap. Haleluya. Itulah orang yang semangat. Karena apa? Ada sukacita dalam hidup. Orang yang bersemangat cirinya adalah selalu memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan ucapan syukur. Mazmur 35 ayat 10. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Orang sengsara dan miskin. Ayat 11, maaf, ayat 11. Coba ayat 11. Salah kutip ini ayat ini. Dikatakan di sana bahwa saya ingat, mungkin Yesaya kali ya, Yesaya 35 ya.
Baik dia. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 10. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Keadaan, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Keluh kesah lah yang membuat orang tidak bisa bersukacita. Sungut-sungutlah yang membuat orang tidak bisa bersukacita. Dan orang yang masih berkeluh kesah dikatakan di sini adalah orang-orang yang belum dibebaskan. Sama seperti yang bersukacita tadi. Orang-orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang-orang yang belum dibebaskan oleh Tuhan, yang belum merasakan karya Tuhan dalam kehidupannya. Jadi salah satu tanda orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tadi yang pertama itu sukacita, kedua adalah mengucap syukur. Pasal selanjutnya, pasal 38. Ya, sebab ayat 18 ya, pasal 38 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Apa maksudnya mayat? Bukan. Bodoh sekali Tuhan mengharapkan ucapan syukur dari mayat. Apa gambaran dunia orang mati yang masih dalam kuasa maut? Hanya orang yang sudah merasakan karya Tuhan menyelamatkan hidupnya dari kuasa maut, maka dia dapat bersukacita. Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke dalam kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Saudaraku, saya kasih dalam nama Tuhan, orang yang punya harapan dia akan semangat. Orang yang bersemangat itu akan selalu mengucap syukur. Karena apa? Karena dia sudah dibebaskan oleh Tuhan dari maut, dari kuasa-kuasa jahat. Dia sekarang sudah berada di dalam tangan Tuhan, sehingga dia dapat mengucap syukur. Itu makanya Tuhan berkata selain tadi bersukacitalah senantiasa, lalu dikatakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Itu kan satu paket. Bersukacita, jangan hanya bersukacita. Tunjukkan semangat kita dengan bersukacita. Tunjukkan juga semangat kita dengan bersyukur. Mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Saudara, aku kasih dalam nama Tuhan. Mengucap syukur itu adalah bukti bahwa kita sudah menerima karya Tuhan dalam hidup kita. Dan satu lagi, mengucap syukur adalah jalan bagi kita untuk tetap dapat menerima karya Tuhan. Berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mengucap syukur adalah kekuatan. Kekuatan yang menghadirkan kuasa Tuhan. Bagaimana 5 roti 2 ikan bisa mencukupkan segala kebutuhan bangsa ini? Ketika Yesus mempraktikkannya, ketika mengucap syukur kepada Tuhan dengan kondisi seperti ini, akhirnya Tuhan menurunkan kuasanya, melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Demikian akan terjadi dalam kehidupan orang selalu bersukacita, mengucap syukur. Kuasa Tuhan akan hadir, akan campur tangan, memberkati, menunjukkan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya kasih dalam nama Tuhan. Tapi berkeluh kesah, kalau menurut kitab Mazmur, keluh kesah itu akan melemahkan. Dan coba cari ayatnya. Mazmur 31 jadi saya 31 tadi.
nanti coba semua orang bisa cari ayatnya nanti. Keluh kesah itu katanya akan melemahkan, dia akan menghancurkan tulang-tulang kita. Jadi tidak ada lagi perlindungan. Tapi ucapan syukur itu akan menguatkan kita, bahkan memberikan kita jalan untuk menerima berkat-berkat yang lebih lagi di hari-hari yang akan datang. Karena itu saudara, buktikan engkau anak Tuhan, memiliki pengharapan. Ditunjukkan dengan semangat. Semangat itu akan mengeluarkan ucapan syukur dalam hidup kita. Ucapan syukur itu adalah perlindungan, kekuatan untuk mendapat karya-karya Tuhan yang lebih lagi dalam kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Lalu yang terakhir, buktinya adalah orang yang bersemangat akan memiliki kemampuan. Pertama, untuk menghadapi segala persoalan, segala penderitaan. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan sebesar apapun, seberat apapun. Orang yang bersemangat akan dapat menanggungnya. Sama seperti Yusuf. Waduh, bagaimana persoalan pergumulan dialami Yusuf, tapi dia dapat menanggungnya. Karena apa? Karena dia tetap memiliki semangat dalam kehidupannya. Lalu orang yang bersemangat akan membuat beban dan pekerjaan menjadi ringan. Beban dan pekerjaan, makanya saudara, dalam segala sesuatu kita harus lakukan dengan semangat. Semuanya akan menjadi ringan. Seringan apapun, kalau kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, semuanya akan jadi berat. Semuanya akan terasa sulit. Tapi ketika kita bersemangat, bahkan persoalan itu seperti Yusuf mengatakan itu, Kejadian 50 ayat 20 ya, coba dibacakan. Kejadian 50 ayat 20. Nah, saya akan bacakan bagi kita. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Segala penderitaan, persoalan, pergumulan, Yusuf tidak anggap itu menjadi suatu masalah, suatu yang dapat menghalangi dia. Tapi Yusuf jadikan itu menjadi semacam baju loncatan untuk masuk dalam menerima apa yang diharapkan oleh Yusuf. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, demikian juga kita. Ketika kita selalu bersemangat, maka kita akan bisa menikmati atau merasakan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Mau kesembuhan, mau keberhasilan, mau kesuksesan. Semangat itu adalah kekuatan bagi hidup kita. Maka tetaplah bersemangat, saudara. Jangan biarkan apapun menghilangkan semangat, mematahkan semangat. Tapi biarlah semangat itu selalu timbul dalam kehidupan kita, khususnya dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Percayalah, Tuhan akan menopang kehidupan kita ketika kita semangat. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan tadi, Dia akan menjaga kita, Dia akan memelihara kita. Minggu-minggu lalu, penjagaan Tuhan akan sempurna. Keluar masuk kita akan dijaga dalam segala waktu, dalam segala ruang, bahkan dalam segala situasi. Tuhan akan selalu campur tangan dan kita akan merasakan kuasa-Nya bekerja. Sebagai ayat penutup, mari kita buka satu ayat 2 Tawari 15 ayat 7. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Dua Tawari 15 ayatnya yang ke-7. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 2 Tawari 15 ayatnya yang ke-7. Udah ya, 1, 2 ya. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Firman Tuhan ini berkata, kamu ini, kepada saya, kepada kita sekarang, kepada jemaat GBI Taman Modern yang ada di rumah. Jangan lemah semangatmu dalam situasi-situasi apapun. Engkau, ketika kau semangat selalu, maka sebagaimana Yusuf menerima upahnya,
Sebagaimana perempuan pendarahan itu menerima upahnya, seperti itu juga kita akan menerima upah kita. Haleluya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah menjadi hormat, kemuliaan, dan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Kita naikkan kembali pujian yang sudah kita nyanyikan tadi. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
ibadah minggu raya yang kami lakukan, khususnya Tuhan yang dilakukan oleh umat-Mu yang ada di GPI dan Taman Modern ini. Bapak, kami tahu semuanya yang dapat kami lakukan saat ini, semuanya yang dapat terjadi saat ini bukan karena kuat kami, bukan karena kemampuan kami, tapi Tuhanlah yang sudah mengadakannya bagi kami. Campur tangan yang sudah bekerja dalam segenap kehidupan kami, dalam sidang jemaat-Mu ya Bapak. Bapak yang baik, inilah Tuhan kuragan kami saat ini, ibadah kami yang kami lakukan, bahkan Tuhan kehadiran kami Tuhan di hadapan-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, di depan layar yang sedang mereka saksikan mengikuti ibadah ini. Bapak yang baik, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kami, di dalam hidup kami, untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kekuatan ada dalam kehidupan kami, bahkan memberikan kuasa-Mu untuk campur tangan, untuk mendatangkan segala yang baik dalam kehidupan kami ini. Oh Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan yang masih Tuhan selalu berikan kepada kami, karena kami tahu ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh merasakan, menikmati segala kasih kuasa-Mu, segala janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, lewat nasihat, lewat pengajaran, bahkan lewat teguran-teguran Tuhan melalui firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Khususnya Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami supaya kami orang-orang yang memiliki harapan senantiasa melanjutkan harapan kami itu dengan suatu sikap yang dipenuhi semangat, dipenuhi daya juang, supaya harapan itu tidak hilang, supaya harapan kami tidak sia-sia, tapi supaya benar-benar apa yang kami harapkan itu dapat terjadi nyata dalam kehidupan kami. Kemenangan, kesembuhan, kelegaan, kebangkitan boleh benar-benar kami alami dalam kehidupan kami. Ketika harapan kami teruskan dengan sikap semangat, memiliki daya juang dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Kau tanamkan ini dalam kehidupan setiap kami, supaya kami tak memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini, supaya kami tetap Tuhan berdiri tetap di hadapan-Mu untuk menyembah, untuk memuji Engkau, memiliki hati yang selalu dipenuhi sukacita, dipenuhi dengan kegembiraan, karena Tuhan sudah melepaskan kami, karena Tuhan sudah membebaskan kami dari kuasa-kuasa maut yang membelenggu kami. Tapi saat ini kami sudah berada dalam tangan-Mu yang memberikan kami harapan dan yang akan kami jalani dengan semangat hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang bersukacita, maka kami akan merasakan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, dalam segenap perjalanan kami. Begitupun hari ini Engkau berpesan kepada kami, supaya kami membuktikan semangat kami dengan kehidupan yang selalu mengucap syukur, jauh dari keluh kesah, jauh dari sungut-sungut, karena kami tahu sungut-sungut dan keluh kesah itu akan melemahkan kami, tapi ucapan syukur itu akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Ucapan syukur itu juga membuktikan bahwa kami sudah menerima karya Tuhan, melepaskan, membebaskan kami, dan ucapan syukur kami itu juga akan membuka jalan bagi kami menerima karya-karya yang lebih baik, yang lebih heran lagi daripada Tuhan, lewat berkat-berkat, lewat segala mujizat-mujizat-Mu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, biarlah seluruh kami, umat-umat-Mu, selalu mengucap syukur sebagaimana yang Kau kehendaki. Begitupun hari ini Kau ajarkan kami bahwa semangat itu akan terbukti lewat Tuhan, kemampuan kami mengatasi berbagai persoalan, berbagai pergumulan, lewat kemampuan kami untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan usaha-usaha kami, sehingga Bapa, lewat semuanya itu kami akan dapat menerima upah kami, yaitu harapan kami yang Kau sudah sediakan
dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini biarlah firman-Mu benar-benar melekat, tinggal tertanam dalam hati kami, supaya kami jangan patah semangat, tapi supaya kami selalu bersemangat dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar sebagaimana perempuan pendarahan benar-benar dapat menerima upahnya, yaitu kesembuhan atas segala penyakitnya, sebagaimana Yusuf benar-benar dapat merasakan harapannya yang sudah tertanam dalam hatinya melalui semangatnya menjalani kehidupan. Bapa yang baik, biarlah kami juga boleh melakukan seperti itu. Tetap semangat, kami tak akan membiarkan Tuhan akar pahit untuk tinggal dalam hati kami, karena kami tahu itu akan menghilangkan semangat kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percayakan seluruh tubuh jiwa roh kami, seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa itu selalu Engkau ulurkan untuk menjagai, untuk menolong, bahkan untuk memberkati kami. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan, kami tak akan berkekurangan, karena Engkau akan selalu menyegarkan hati kami, menyegarkan jiwa kami. Di dalam Engkau kami tidak akan pernah tergoncangkan, karena Tuhan akan memegang segenap kehidupan kami. Dan terbuktilah kami ini adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan sebagai umat-umat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kemurahan, buat segala berkat yang Kau anugerahkan kepada kami hari ini, khususnya lewat hadirat-Mu yang sudah memenuhi hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan, kemanapun kami berada, dimanapun Tuhan kami berada, kapanpun itu, bagaimanapun situasinya, Tuhan akan selalu ada di sisi kami, menyertai dan melindungi kami. Akhirnya Tuhan, senantiasa tubuh jiwa roh kami ini kami sandarkan hanya kepada Tuhan. Biarlah senantiasa kami boleh merasakan yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah akhir daripada ibadah kami Tuhan. Apapun yang sudah kami perbuat, kiranya kuduskan, layakkan, sempurnakanlah itu di hadapan-Mu, supaya menjadi puji-pujian hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitupun dengan persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu lewat kantong persembahan, biarlah kuduskan, layakkan, jadilah itu persembahan yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah sukacita yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan hadir dalam setiap hidup kami yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan ibadah ini, dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Akhirnya kami akhiri ibadah kami ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Yesus, Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita akhiri. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang salah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Puji Tuhan. Haleluya. Saudara aku kasih dalam nama Tuhan, seluruh jemaat siaran Tamang Modern dimanapun berada. Saya juga sebagaimana pemerintah tetap himbau agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari tengah-tengah kita. Marilah kita bersama-sama mengikuti protokol-protokol kesehatan ataupun peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita. Semuanya tujuannya adalah untuk segera kita bisa keluar dari pandemi ini. Ya, jadi harapan saya, marilah kita tunjukkan kita ini sebagai umat yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan, juga kepada pemimpin-pemimpin kita. Nah, itulah pesan saya. Kiranya kita semua dapat melaksanakannya. Saya kembalikan kembali pada pelajaran. Puji Tuhan. Haleluya. Kita telah tiba di penghujung acara kita dan kita akan saling memberkati satu yang lain. Yang bisa bersalaman boleh bersalaman, kalau tidak boleh bersalaman boleh saling memberkati lewat kata-kata kita. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil mengatakan pujian kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, Tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira adalah senang. hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, Yang manjur, seperti obat hati yang senang. tapi semangat yang patah, Semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sukacita Ada dalamku, ada dalamku. mengalir bersamamu. Haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku. Mengikutimu dalam Mengikutimu Tuhan dalam keteranianku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sabana Tuhan yang membuat sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sabana Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada pengumuman nanti kita akan informasikan di grup GPI Tamang Modern. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.